Pak Heri Coet, karena dulu senjatanya coet kan? Kualitasnya jadi harus bertambah. Iya. Harus bertambah. Karena saya yakin AS Ya sama si Akang. Pokoknya kalau lewat ke sini apa mampir ya Kang. Kalau Selamat pagi. Saya kegiatan hari ini ada acara di Rutan Jambe Tangerang, undangan dari Dinsos Kabupaten Tangerang untuk memberikan sharing dan motivasi di Rutan Jambe ya. Saya baru nyampe di kilometer 88, toilet dulu, beser. Sini saya bareng Mang Breo ya untuk acara di Jambe. Mudah-mudahan acaranya dan perjalanannya lancar. Saya mohon doa dari rekan-rekan semua ya. amin. Oke. Alhamdulillah saya udah sampai Rutan Jambe, Rutan Kelas 1 Tangerang. Saya tinggal masuk, sekarang sudah ditunggu nih, lambat datangnya, macet di jalan. Teman-teman semua, ini Pak Heri ya? Ya, Heri Coet. Heri Coet. Nih, pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah. Dulu kepiting mentah aja dimakan. Dulu, kalau sekarang mau dimasak dulu. Nanti memberikan motivasi. Ya. Terima kasih Pak Heri. Siap, sama-sama Pak. Pak Heri Coet, karena dulu senjatanya coet kan? Oke ya, saya akan dilanjut ya saya. Lagi buat apa nih Pak? Buat ngelem satunya kan. Buat sepatu ya Pak? Iya. Alhamdulillah, terima kasih berkat undangan dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Ibu Susi serta Pak Kabid serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Ini untuk yang kedua kalinya saya hadir di tengah-tengah rekan-rekan sekalian di Rutan Kelas 1 Tangerang. Mudah-mudahan sama membawa berdampak juga ya, karena Yayasan Anugerah Insan Residivis ini terbuka lebar, 24 jam buka. Jadi kapan saja kalian bebas, mau jadi keluarga Yayasan Anugerah Insan Residivis, mau jadi keluarga, mau sharing soal pekerjaan, soal masalah, soal apa saja bisa ya. Semoga kalian terinspirasi, termotivasi, menjadi semangat untuk ke lebih yang arah baik lagi ya, untuk ke perubahan yang lebih baik lagi. Saya Heri Coet, saya keluar masuk penjara 8 kali ya, dengan kasus yang sama, dengan pasal yang sama, curanmor ya. Tapi biasa kalau pakai narkoba itu mah biasa, karena hasil daripada pencurian itu, hasil daripada kriminal itu pasti larinya ke narkoba. Pokoknya yang panas-panas lah, karena duit panas akhirnya juga ke arah yang panas-panas gitu. Pertama masuk penjara dari umur kelas 3 SMP, karena di bawah umur akhirnya saya cuman ngalamin 1-2 bulan kalau nggak salah. Si Coet tidak boleh ikut program, percuma ikut program juga. Nanti balik dia pasti besok lusa masuk lagi. Biar puas hukumannya, pel sama pentil-pentilnya 2 tahun setengah. Yang terakhir itu saya merasa puas 2 tahun setengah ya. Benar, di situ saya menentukan segalanya. Saya menentukan segalanya. Tujuan saya benar, ingin bertanggung jawab, ingin ibadah kepada yang namanya adik-adik saya yang 7. Cuman sayangnya mungkin caranya yang salah. Jadi alhamdulillah ketika saya konsisten ya dengan janji-janji saya,
ingin punya keluarga besar ex-napi, ingin punya komunitas ex-napi, ingin punya yayasan ex-napi. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa konsisten, ya. Kenapa? Karena saya merasakan sebagai ex-napi ketika bebas, bingung mau kemana, mau berbuat apa, mau usaha apa, yakin lah pasti begitulah. Pusing gimana sih untuk memulai hidup ini, bekerja gimana, mau sharing juga susah, ya. Mungkin sharing juga bisanya dengan sesama ex-napi, baru mengerti kalau sharing dengan yang lain kayaknya kurang betul-betul ditanggapi. Kalau saya bebas nanti saya mau gabung gimana Bang Heri? Nah, boleh dicatat dari sekarang ya, nomor telepon yayasan atau nomor pribadi saya ya. Nanti ketika Pak Rehan pulang bebas, mau dijemput kemari atau mau datang sendiri ke yayasan, terbuka lebar 24 jam. Silakan Pak Rehan mau sharing soal keluarga, soal usaha, soal gimana sih menghadapi dunia nyata ini. Kita bukan mimpi ya, kita harus gimana, harus siap bergelut dengan waktu, bergelut dengan hari ya. Yang gabung udah berapa banyak R, Pak? Banyak banget, karena itu yang 500 yang betul-betul didata ya, dan sudah difilter, maksudnya yang, karena saya punten, saya merasa begini ya, saya nih 18 tahun merintis yayasan dengan modal dengkul 18 tahun, tapi alhamdulillah bisa jadi. Kita ex-napi di luar punya hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Misal dinas sosial, betul kan ya, ibu bapak dari dinas sosial memperhatikan ex-napi. Gimana nih mereka ketika bebas nanti tuh ya, gimana kelanjutan hidupnya ya. Ada itu di yayasan, tidak pandang bulu, tidak melihat suku, ras, agama ya, bendera. Sama halnya seperti di dalam penjara, sama seperti dalam satu kamar, makan semua, ngerokok semua, ngopi semua. Tidak ada perbedaan, tidak ada senior junior, tidak ada. Kita karena lebih ke arah punten yang lebih baik, belajar ke arah yang lebih baik. Kalau kita sudah menjadi anggota Yayasan Anugerah Insan Residivis ya, itu kegiatan apa saja yang menjadi rutinitas yang berdampak positif untuk diri kita dan juga untuk sosial gitu Pak? Kalau saya mungkin di yayasan lebih ke pembenahan mental ya, pembenahan mental. Ada rohani, nanti ada lagi setiap malam Selasa, malam Jumat ada tawasul, ada tausiah ya, ada rutinan ya. Dan di Yayasan Residivis ini ada divisi lain loh, tidak hanya yayasan, ada divisi PKBM. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat untuk ikut ujian kesetaraan. Misalkan tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA. Ada LPKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial, lebih ke ABH, anak berkonflik hukum. Jadi kalau kita punya adik atau saudara atau ponakan yang bermasalah dengan hukum, bisa rujuk ke Yayasan Anugerah Insan Residivis agar anak tersebut tidak masuk LPKA. Jadi dibina dan dilatih di yayasan. Betul. Jadi banyak, ada lagi RDOC, Residivis Driver Online Community, lebih ke ojek online atau ke Grab. Ada. Kalau dampaknya, kalau menurut saya jelas perubahan yang tadinya begini jadi sekarang jadi begini. Pak masih bisa 1 minggu waktunya udah bisa semua. Udah bisa semuanya belum Pak? Udah bisa semua. Alhamdulillah. Kita kan kepengen juga kan ngangkat, maksudnya skill mereka ini, karya-karya mereka ini. Betul. Nah mungkin kan kalau akan kan melalui misalnya eksis di desain kaos kan. Tapi kalau misalnya rutin ngasih mentoring ke mereka, kalaupun nggak bisa kesini kan nanti kita udah bisa virtual kan. Nah, jadi nanti kan kasih Yanta bisa menyiapkan
medianya nanti kan bisa virtual. Kalau misalnya jarak terlalu jauh kan. Bisa. Tapi intinya saya pribadi mewakili teman-teman semua di sini sama saudara-saudara kita di dalam sangat berterima kasih sekali kepada banyak buat lihat-lihat lah. luar biasa Mas Akang. Pokoknya kalau lewat ke sini apa mampir ya Kang? Kalau saat ini kami kedatangan teman-teman dari ex-residivis ya dalam rangka kegiatan pemberian pelatihan kepada warga binaan kami. Tentunya harapan saya pribadi mewakili teman-teman di sini, setidak-tidaknya kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini tetap dipertahankan, tetap berlanjut. Kalau bisa nanti kedepannya malah kita bikin terobosan-terobosan yang baru sehingga bermanfaat dan berguna buat saudara-saudara kita warga binaan yang ada di sini. Dan harapan kita tentunya semoga ex-residivis beserta teman-teman yang sebagai pelopor, ya, sebagai yang peduli terhadap mantan-mantan warga binaan selalu tetap eksis, rendah diri, selalu berkarya, berbuat baik buat nusa dan bangsa dan berguna untuk masyarakat. Ini tuh harapan kita. Pesan buat saudara-saudara saya yang mantan-mantan warga binaan, marilah kita bersama-sama membangun negara kita ini melalui terobosan-terobosan inovasi-inovasi serta kreativitas-kreativitas. Jangan pernah kalian merasa terpinggirkan karena masih ada saudara-saudara kita atau mantan-mantan ex warga binaan yang masih peduli dan care. Sukses terus ex-residivis. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang Heri Coet atau Yayasan Anugerah Insan Residivis, tetap like, share, subscribe, komen. Ya, thank you.